apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Keluar dari pavilion hati es, Yang Ke langsung menuju lokasi tempat tinggal Gua Ling Yingyin dan yang lainnya. Dia akan mengembalikan area pemurnian roh yang telah diperbaiki kepada mereka. Setelah berjalan sebentar, dia tiba-tiba merasakan seseorang menatapnya. Yang Ke segera waspada dan berbalik. Di sana berdiri seorang pria, matanya lebar menatap kosong ke arahnya. Wajahnya berkerut dengan ekspresi mengerikan yang menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Itu adalah Pang Guang. Yang Ke juga terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa kota Go di kota Tongtian. Sebelumnya ketika pusaran kekosongan muncul, dia dan Yu Changjun telah ditelan ke alam rahasia kekosongan. Pang Guang yang telah melacak mereka juga tidak lolos. Namun Yu Changjun yang ingin membuat masalah untuknya dan waspada terhadap ancaman apapun yang mungkin ditimbulkan, Pang Guang telah mengusirnya. Yang Ke mengira Pang Guang sudah dalam bahaya besar. Bahkan sebagai kaisar yang mulia tingkat pertama, dia akan kesulitan untuk bertahan hidup di laut kekosongan yang tak berujung. Tapi sekarang tampaknya dia salah. Kehidupan pria ini sungguh berat. Dia benar-benar berhasil lolos dari laut hampa sunyi dan tiba di Pulau Tongtian seperti dirinya. Dilihat dari penampilannya yang tampak lelah karena perjalanan, sepertinya dia baru saja beberapa hari berada di Pulau Tongtian. Yang Ke terkejut bahwa Pang Guang masih hidup, tetapi Pang Guang lebih terkejut lagi. Lagi pula ketika dia pergi, hanya Yang Ke dan Yu Changjun yang tersisa di Pulau Lumpur itu. Dilihat dari niat membunuh Yu Changjun, Yang Ke tidak mungkin selamat. Dia pasti akan dicabik-cabik oleh Yu Changjun yang marah. Tapi sekarang, Yang Ke tidak terluka dan penuh energi. Yu Changjun pasti bukan tandingan Yang Ke. Fakta bahwa anak ini masih hidup pasti ada alasan lain. Atau mungkin Yu Changjun mengampuninya. Tepat ketika Pang Guang bertanya-tanya apakah Yu Changjun juga datang ke Pulau Tongtian, Yang Ke menyeringnya jahat padanya. Mengangkat ibu jarinya dan menggambar setengah lingkaran di lehernya sendiri, membuat gerakan memenggal kepala. Wajah Pang Guang menjadi gelap, hatinya dipenuhi amarah. Ia berpikir dalam hati, anak ini benar-benar sombong. Jika saya tidak asing dengan tempat ini, saya pasti sudah memberi pelajaran pada Yang Ke. Meskipun keduanya saling melihat, mereka tidak menunjukkan niat untuk bertukar kata. Mereka hanya saling menatap sejenak sebelum berlalu. Yang Ke tidak terlalu waspada terhadap Pang Guang. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, seorang kultivator alam kaisar tingkat pertama tidak terlalu mengancamnya. Terutama karena ia adalah kota bagian dalam. Kota bagian dalam cukup aman. Yang Ke telah berada di sini selama beberapa hari dan tidak pernah menyaksikan perkelahian atau gangguan apapun. Sebaliknya, kota bagian luar seperti dunia yang sama sekali berbeda. Jika Pang Guang berani bertindak di kota bagian dalam, tim penegak hukum kota Tongtian tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, bahkan tanpa pembalasan dari Yang Ke. Tak lama kemudian Yang Ke menemukan tempat tinggal Gua tempat Ling Yingyin dan yang lainnya tinggal. Itu tidak jauh dari tempat tinggal guanya sendiri dan keduanya berkualitas sedang. Setelah mengembalikan area pemurnian roh yang telah diperbaiki kepada Ling Yingyin, Yang Ke tinggal di tempatnya sebentar sebelum pergi. Sekembalinya di kediamannya, Liu Qianyun menyambutnya dengan cemas. Yang Ke telah pergi selama sehari semalam penuh, membuatnya khawatir sesuatu mungkin telah terjadi. Di Pulau Tongtian yang asing ini, Yang Ke adalah satu-satunya orang yang dikenalnya. Bahkan jika Yang Ke menghilang, dia benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Waktu seolah berputar kembali beberapa tahun. Hari-hari ketika mereka berdua dipaksa bergabung dengan sekte Piyu. Saat itu dia dan Yang Ke berada di kapal yang sama, saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Tanpa diduga, beberapa tahun kemudian mereka kembali menghadapi situasi serupa. Adikku, saya perlu keluar kota dalam 2 hari. Keluar kota? Kemana? Liu Qianyun terkejut dan segera bertanya.
Saya tidak tahu harus pergi kemana, tetapi kemarin ketika saya pergi menemui ahli pemurnian senjata itu untuk memperbaiki area pemurnian roh, dia mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki cara untuk meninggalkan alam rahasia kekosongan sunyi dan membutuhkan kerjasama saya untuk mengambil sesuatu. Yang tidak menyembunyikan apapun dari Liu Qianyun dan menceritakan semuanya tentang kesepakatannya dengan Sander. Mendengar ini, ekspresi Liu Qianyun bercampur antara kegembiraan dan kekhawatiran. Yang senang karena dia telah menemukan cara untuk pergi dengan begitu cepat, dan dilihat dari nada bicara Sander, tingkat keberhasilannya tampak sangat tinggi. Kekhawatirannya adalah tidak ada yang bisa memverifikasi kebenaran kata-kata Sander, dan bahkan jika itu benar, mungkin ada banyak bahaya. Kakak senior, apakah Anda benar-benar harus pergi? Tanya Liu Qianyun sambil merutkan bibir merahnya. Yang terkekeh. Jika ada harapan di depan kita, kita tentu saja harus merebutnya. Jangan khawatir, saya tidak takut dengan rencana atau tipu daya apapun yang mungkin dimiliki Sander. Jika metode yang dia miliki palsu, biarlah. Jika itu nyata, itu yang terbaik. Tapi Anda, apakah Anda akan pergi dengan saya atau tinggal di sini? Yang mengatakan ini kepada Liu Qianyun justru untuk menanyakan keputusannya. Mendengar ini, Liu Qianyun segera mengerti maksud Yang Ke. Jika dia ingin pergi bersama Yang Ke, dia pasti akan dibawa ke ruang magis itu dan dibawa pergi bersamanya. Dia telah menghabiskan beberapa waktu di ruang itu dan tahu bahwa meskipun agak kosong dan terpencil, energi spiritualnya sangat kaya dan tidak perlu transformasi energi apapun. Energi itu dapat langsung diserap oleh manusia, menjadikannya tempat yang sangat magis. Setelah berpikir sejenak, Liu Qianyun berkata, "Saya rasa saya akan tinggal." Yang terkejut. Jawaban ini tidak terduga. Dia mengira Liu Qianyun akan pergi bersamanya. Liu Qianyun tersenyum dan berkata, "Ini adalah kota bagian dalam, jadi saya tidak dalam bahaya di sini. Kakak senior, Anda tidak perlu khawatir. Selain itu, jika metode Sander tidak berhasil, saya bisa tinggal di sini untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Mungkin saya akan tinggal di sini secara permanen di masa depan." Melihat bahwa dia tampaknya tidak terburu-buru untuk meninggalkan tempat terkutuk ini sama sekali dan bahkan tampak menyukai tempat tinggal di sini, Yang tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Ia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu hati-hati. Ling Yingyin dan Xiao Yi juga tinggal tidak jauh dari sini, jadi Anda bisa lebih sering mengunjungi mereka. Mereka sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan pengalaman mereka sangat berharga." Liu Qianyun tersenyum manis dan berkata, "Saya tahu, kakak senior, Anda harus segera kembali. Saya akan menunggu Anda di sini." Setelah selesai berbicara, ia tanpa sadar menundukkan kepala, pipinya sedikit memerah. Yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia datang untuk berkonsultasi dengan Liu Qianyun tentang apakah akan tinggal atau pergi. Tetapi percakapan itu terdengar seperti perpisahan antara suami dan istri. Ia segera menjawab dan kembali ke kamarnya, menutup mata untuk beristirahat. 2 hari berlalu begitu cepat. Pada pagi hari ketiga, Yang Ke membuka matanya lebih awal dan menggunakan indera ilahnya untuk menyelidiki. Ia menemukan Liu Qianyun duduk bersila di kamar lain, tetapi tidak mengganggunya. Sebaliknya, ia meninggalkan gua. Ia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan dalam beberapa hari terakhir, jadi tidak perlu membuang kata-kata. Begitu ia meninggalkan kota bagian dalam, Yang Ke merasa sedang diikuti. Dia melepaskan indera ilahnya dan menemukan bahwa orang yang mengikutinya hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 1 sumber Do. Meskipun mereka telah mengembangkan teknik penyembunyian yang cukup baik, itu tidak banyak berpengaruh pada indera ilah Yang Ke yang kuat. Yang Ke sedikit mengerutkan kening. Dia belum lama berada di kota Tongtian dan sepertinya dia tidak menyinggung siapapun selama ini. Kecuali orang pria bernama Yu Leping yang telah dia pukuli. Saat itu seorang wanita muda mengingatkan Yang Ke bahwa Yu Leping berasal dari istana tuan kota dan bahwa dia harus berhati-hati. Sekarang tampaknya Yu Leping cukup cakap. Mereka diawasi sejak mereka meninggalkan kota bagian dalam. Kemungkinan besar dikirim olehnya. Kota bagian dalam benar-benar aman, jadi meskipun Yu Leping berasal dari istana penguasa kota, dia tidak akan berani bertindak melawan mereka di sana.
Jika dia ingin balas dendam, dia hanya bisa melakukan di kota bagian luar atau menunggu sampai Yang Ke meninggalkan Pulau Tongtian. Namun, Yang Ke tidak merasa terganggu. Dia sekarang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang situasi di Pulau Tongtian. Selain penguasa pulau dan pavilion hati es yang dia takuti, yang lain di Pulau Tongtian tidak penting. Jadi meskipun tahu dia sedang diikuti, Yang Ke berpura-pura tidak memperhatikan dan langsung menuju gerbang kota. Sementara itu, di sebuah kedai teh di kota Tongtian, Yu Leping duduk di sana dengan ekspresi jahat. Lengannya yang sebelumnya terluka yang tampaknya disembuhkan oleh ramuan ajaib, sekarang sebagian besar sudah sembuh. Tiba-tiba dia mengeluarkan manik komunikasi, memeriksanya dan matanya berbinar. Dia menyeringnya jahat dan berkata, "Ingin meninggalkan kota? Syukurlah, Anda telah memilih jalan menuju neraka, bukan surga. Saya harap Anda telah menemukan tempat pemakaman yang baik." Saat dia berbicara, indera-indera melonjak mengirimkan sebuah pesan. Begitu berada di luar kota Tongtian, Yang Ke tahu Yu Leping tidak berniat menyerangnya di kota luar, meskipun dia bisa saja melakukannya. Kota luar masih berada di wilayah kota Tongtian. Lebih baik bebas melakukan apapun yang dia inginkan di Laut Sunyi. Dia tiba-tiba di dermaga, berdiri di bawah pohon palem, bersandar padanya, dan menunggu dengan tenang. Diam-diam mengamati sekitarnya untuk melihat siapa yang mungkin menjadi pembantu yang diundang Sander. Dermaga itu ramai dengan aktivitas, arus kapal yang terus-menerus datang dan pergi. Beberapa kembali dari panen yang melimpah, yang lain dengan penuh semangat mempersiapkan pelayaran berisiko tinggi. Dan yang lainnya telah menderita banyak korban dan kerugian total. Campuran beragam orang yang menunjukkan berbagai sisi kehidupan. Yang Ke dengan cepat memperhatikan seorang wanita muda berpakaian cerah. Seperti dirinya, wanita itu sendirian berdiri di dekat dermaga, seolah menunggu seseorang. Wanita ini bertubuh indah dan sangat menggoda, tetapi bibir merahnya agak tajam dan matanya sangat dingin, membuatnya tampak sulit didekati. Banyak pendekar bela diri yang mendekatinya tanpa sadar merasa terintimidasi oleh auranya. Tampaknya menyadari Yang Ke mengamatinya, wanita itu menoleh dan menatapnya juga. Bukannya merasa kesal, dia malah tersenyum hangat. Yang Ke dengan halus mengalihkan pandangannya, tetapi keduanya tahu bahwa wanita itu kemungkinan adalah asisten yang diundang oleh Sander. Dengan kata lain, mereka akan bekerja sama mulai sekarang. Selain wanita muda ini, Yang Ke tidak melihat kandidat potensial lainnya, atau lebih tepatnya mereka semua bersembunyi. Lagi pula, Sander tidak mungkin hanya mengundang dirinya dan wanita muda itu, pasti ada orang lain yang hadir. Setelah menunggu selama 1 jam penuh tanpa ada tanda-tanda Sander, Yang Ke semakin tidak sabar dan mulai curiga bahwa Sander berbohong kepadanya ketika wanita muda di hadapannya tiba-tiba mengeluarkan alat komunikasi dan memeriksanya dengan merutan kening. Gerakan yang tidak biasa ini menarik perhatian Yang Ke. Jika wanita muda yang cantik ini adalah asisten yang diundang oleh Sander, maka dia pasti bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Wanita muda itu dengan cepat menyimpan alat komunikasi itu, lalu melompat ke laut dan melesat ke kedalaman. Apakah tebakannya salah? Yang Ke tercengang. Wanita muda ini meninggalkan dermaga tanpa sepatah kata pun. Mungkinkah dia tidak bersamanya? Tepat ketika Yang Ke dipenuhi keraguan, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. "Berangkat setelah minum teh. Mereka menunggu Anda di laut." Suara ini jelas dari wanita muda itu. Mengingat adegan dia mengeluarkan alat komunikasi sebelumnya, Yang Ke segera mengerti bahwa Sander pasti telah diam-diam mengiriminya pesan dan kemudian memintanya untuk menyampaikannya kepadanya. Setelah menyadari hal ini, Yang Ke tersenyum tipis, berpikir dalam hati bahwa Sander memang cukup berhati-hati dalam tindakannya. Namun ini mungkin bukan sepenuhnya salahnya. Sander terlalu terkenal di kota Tongtian dan ia akan mudah dikenali. Jika seseorang melihatnya memimpin orang-orang ke laut di dermaga, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Seperti Master Pulau Tongtian dan Master Pavilion Hati Es. Sekarang, Sander entah bagaimana berhasil meninggalkan kota Tongtian tanpa diketahui. Hanya diam-diam mengirim pesan kepada wanita muda dan Yang Ke setelahnya. Menunjukkan ketelitiannya, seperti yang dikatakan wanita muda itu. Yang Ke menunggu di dermaga selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, sebelum tiba-tiba menghilang.
Seniman bela diri yang diam-diam mengawasinya tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya melihat tubuh Yangke kabur dan kemudian menghilang dalam sekejap. Karena khawatir, dia segera mengirim pesan kepada Yu Leping. Tak lama kemudian, Yu Leping yang marah bergegas ke dermaga. Wajahnya muram saat dia mengamati sekitarnya sebelum menatap kedalaman laut. Tidak ada tanda-tanda Yangke kembali dari kota, dan dia juga tidak ada di dermaga. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Yangke telah berlayar. Yu Leping tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan emas seperti itu. Dia segera memanggil sebuah kapal besar, memimpin sekelompok pria keluar dari dermaga dan berlayar ke laut lepas. Yangke terbang melintasi laut selama kurang dari 1/4 jam sebelum melihat sebuah kapal besar berlabuh di sana. Beberapa sosok sama-sama terlihat di dek, menatap ke arahnya. Setelah melihatnya, salah satu dari mereka segera mengibarkan bendera. Yangke tidak ragu-ragu, dia melesat menuju kapal. Sesaat kemudian dia mendarat di dek. Melihat sekeliling, dia melihat 4 orang berdiri di sana. Wanita muda cantik yang dilihat Yangke sebelumnya ada di antara mereka. Sekarang tersenyum dan menatapnya dengan seksama, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah mencoba menemukan sesuatu tentang dirinya. Dia tidak mengenali 2 orang lainnya. Salah satunya bertubuh kekar dan berbahu lebar. Pria pertama sebesar menara, fisiknya yang berotot seperti mahakarya seni, memancarkan keindahan kekuatan dan ketangguhan yang unik. Dia lebih tinggi 1 kepala dari Yangke, dan kehadirannya saja sudah memancarkan rasa penindasan yang kuat. Namun, pria satunya lagi tampak biasa saja. Biasa, tanpa ada yang istimewa. Tipe orang yang mudah berbaur dengan kerumunan. Namun ekspresinya sangat dingin dan dilihat dari posisinya yang tahu dia pasti sombong. Dia menjaga jarak dari wanita muda yang cantik dan pria kekar itu seolah-olah meremehkan mereka. Ketika Yangke naik ke kapal, pria itu meliriknya dengan santai sebelum membuang muka, seolah-olah dia bahkan tidak memenuhi standar Yangke. Orang keempat di kapal itu tentu saja Sander. Dia tampaknya telah menggunakan semacam artefak rahasia untuk mengubah penampilan dan auranya. Jika Yangke tidak berprasangka, dia mungkin tidak akan mengenalinya. Sander telah berubah dari pria tua yang tampak seperti dirinya menjadi pria parubaya. Tidak heran dia bisa menyelinap keluar dari kota Tongtian tanpa diketahui. Dengan harta karun ajaib ini sebagai bantuannya, apa yang tidak bisa dilakukan? Semua orang ada di sini. Pria parubaya itu, Sander yang menyamar, melihat Yangke tiba dan berkata dengan suara berat, lalu membuat segel tangan, mendesak kapal maju. Meskipun semua orang sudah di sini, Tuan, bukankah sebaiknya Anda memperkenalkan kami? Akan lebih mudah bekerja sama jika kita semua saling mengenal latar belakang masing-masing. Wanita muda yang cantik itu tiba-tiba terkikik, tawanya jernih dan merdu seperti lonceng, seolah diwarnai dengan kualitas menggoda yang membuat jantung berdebar. Saat dia berbicara, dia melepaskan pesona memikatnya dan aroma samar segera memenuhi dek, membuat siapapun yang menciumnya merasa panas sekujur tubuh. Nyonya Ular, apakah Anda mencari kematian? Pria muda yang sombong itu tiba-tiba mencibir, mata yang biasanya biasa saja berkilat tajam saat dia menatap dingin wanita muda yang cantik itu. Jika Anda tidak berhenti menggunakan kemampuan menggoda Sanda, saya akan melemparkan Anda ke laut untuk memberi makan ikan. Wanita muda itu yang disebut Nyonya Ular, termasuk tersenyum tipis, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman pria muda itu. Ia hanya berkata sambil tersenyum. Kenapa Anda begitu marah? Saya sangat takut. Saat ia berbicara, suara aneh tiba-tiba terdengar dari geladak. Yangke melihat lebih dekat dan merasakan merinding. Banyak ular dan piton aneh dengan berbagai ukuran muncul di geladak, semuanya tampak sangat berpisah. Terlebih lagi, ular dan piton ini sekarang mengelilingi pemuda itu, benar-benar melingkupinya, terus-menerus menjulurkan lidah mereka, pemandangan yang benar-benar menakutkan. Berpura-pura, pemuda itu tetap tenang, mengabaikan ular dan piton itu, dengan tenang menatap wanita ular, tampaknya sama sekali tidak takut padanya. Keduanya langsung menciptakan suasana tegang, tidak jelas apakah ada dendam sebelumnya. Siapapun yang berani membuat suara lagi bisa turun dari kapal saya sekarang juga.
Sander mendengus dingin. Matanya yang menakutkan menyapu sekeliling dan wanita ular serta pemuda itu langsung terdiam. Jika Sander hanyalah seorang ahli pemurnian senjata, dia mungkin tidak akan mampu mengendalikan individu-individu arogan seperti itu di laut hampa sunyi. Tetapi kuncinya adalah Sander bukan hanya seorang ahli pemurni senjata, tetapi kekuatannya sendiri sama sekali tidak kalah dengan mereka. Singkirkan hewan peliharaan Anda. Mereka membuat Anda gelisah. Sander menatap tajam wanita ular itu dan berkata, wanita ular itu tersenyum dan berkata dengan manis, "Tuan, jika Anda merintahkan saya tentu tidak akan berani membantah." Dia meletakkan tangannya gioknya di bibir merahnya dan bersiul lembut, dan ular-ular berbisa yang tersebar di dek langsung menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka semua bersembunyi. Sander berkata, "Sebenarnya, kalian semua seharusnya sudah pernah mendengar nama-nama besar satu sama lain. Kalian mungkin belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak perlu saya memperkenalkan kalian. Cukup menyebutkan nama kalian." Wanita ular mengangguk dan berkata, "Memang saya sudah bertemu kalian semua. Saudara-saudara, mohon jaga saya dalam perjalanan selanjutnya." Saat berbicara, matanya yang memikat memancarkan tatapan menggoda. Nadanya lembut dan memikat, mampu membangkitkan hasrat. Pemuda yang angkuh itu mendengus dingin dan berkata, "Chin Fei." Setelah menyebut namanya, dia tidak mengatakan apapun lagi, seolah-olah mengucapkan kata lain akan menjadi aib baginya. Pria bertubuh kekar itu terkekeh, menggaruk kepalanya dan bergumam, "Nama saya Man Kue." Dia tampak sangat jujur, tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka tertipu oleh penampilannya, merekalah yang akan mendapat masalah. Mereka yang bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri di Pulau Tongtian bukanlah orang biasa, dan yang biasa-biasa saja sudah mati. "Benar-benar Kakak Man." Mata indah wanita ular berbinar, seolah-olah dia pernah mendengar nama besar Man Kue sebelumnya. Sambil berbicara, dia menempelkan tubuhnya yang lembut ke tubuh Man Kue dan berkata dengan suara manis, "Saya sudah lama mengagumi nama Kakak Man. Hari ini akhirnya saya beruntung bisa bertemu dengan Anda. Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda." Sambil berbicara, dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan dengan lembut membelai otot-otot kuat Man Kue. Dia memiliki ekspresi menggoda yang membuat air liurnya menetes dan nafasnya sedikit cepat. Dengan sedikit kilauan musim semi di matanya, pria barbar itu mengencangkan otot-ototnya sebagai tanda setuju, terkekeh dan berkata, "Jika Anda suka, adik kecil, jangan ragu untuk menyentuh saya. Ini satu-satunya keahlian yang saya miliki, si barbar." Wanita ular menjilat bibir merahnya dan berkata, "Saya rasa tidak. Apakah Kakak Man tidak punya keahlian lain?" Pria barbar itu terkekeh. "Tentu saja saya punya." "Berapa lama?" "Cukup lama untuk menjelajahi kedalaman Anda." "Kalau begitu, kita harus mendekat." Pasangan bezinah ini di siang bolong dan di bawah pengawasan semua orang tanpa malu-malu bermesraan seperti ini, tampak seperti kura-kura yang mengincar kacang hijau, membuat Yangke dan yang lainnya terdiam. "Siapa nama teman ini? Sepertinya Anda asing." Shen Fei tampak terlalu malas untuk melihat pasangan pezina itu, lalu menoleh ke Yangke dan bertanya. Begitu dia mengatakan ini, si barbar dan wanita ular itu juga mengalihkan perhatian mereka ke Yangke. Yangke tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya sebagai salam. "Yangke." "Yangke?" Shen Fei merutan kening dan matanya bertemu dengan mata Man Kue. Keduanya melihat kebingungan di mata masing-masing, karena tak satu pun dari mereka pernah mendengar tentang Yangke sebelumnya. "Oh, Kakak Yang, maaf karena tidak mengenali Anda." Wanita ular meninggalkan Man Kue dan bergegas ke sisi Yangke, menempelkan tubuhnya ke tubuhnya dengan tatapan menggoda, berkata, "Kakak, apakah Anda punya kekuatan? Tolong beritahu saya." Wajah Yangke memerah dan dia menjawab, Tidak, saya penuh kelemahan. Saya sama sekali tidak punya kekuatan." "Bagaimana mungkin?" Nyonya ular terkekeh. "Seorang pria harus memiliki kekuatan. Adik kecil, jangan terlalu malu." Wajah Yangke menjadi dingin. "Bibi, berapa umur Anda? Mengapa memanggil saya kakak?"
Senyum Nyonya Ular membeku seketika dan dia memancarkan hawa dingin. Dia menoleh ke Sander dan berkata, "Tuan, dari mana Anda menemukan orang ini? Saya ingin merobek mulutnya, oke?" Wajah Sander memerah. "Sepertinya Anda tidak mempedulikan kata-kata saya." Nyonya Ular gemetar karena marah, menggertakkan giginya. "Tuan, saya pernah mendengar tentang saudara Man dan Sen Fei yang Anda undang. Mereka berdua adalah ahli serigala tunggal yang terkenal di pulau ini. Tapi siapa anak ini sebenarnya? Apakah dia memiliki kualifikasi untuk bekerja dengan kita?" Mendengar kata-katanya, Yangke akhirnya mengerti bahwa orang-orang yang dipilih Sander semuanya sangat kuat dan tanpa latar belakang atau koneksi yang kuat. Tidak heran dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk mempersiapkan ini. Tampaknya tidak banyak orang yang memenuhi persyaratannya. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Saya sendiri telah mengujinya. Jika Anda keberatan, Anda bisa turun dari kapal sekarang. Sander mendengus. Nyonya Ular hampir menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa bertengkar dengan Sander sekarang pasti tidak akan berakhir baik. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, "Lalu, bagaimana setelah selesai?" Sander berkata dengan tenang, "Setelah selesai, terserah Anda. Tapi sebelum selesai, sebaiknya kalian bersikap baik." Nyonya Ular mengangguk berat dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu." Sambil berbicara, dia menatap tajam Yangke dan berkata, "Nak, minta maaf pada saya sekarang atau Anda akan menyesalinya." Yangke malingkan kepalanya, memberi Nyonya Ular punggung kepalanya. Nyonya Ular sangat marah dan hampir menggertakkan giginya. Jika wanita ini tidak begitu tidak tahu malu, Yangke tidak akan menunjukkan rasa tidak hormat padanya. Karena mereka semua seharusnya bekerja sama. Tetapi wanita ini tidak memiliki harga diri. Jika Yangke memperlakukannya dengan baik, dia mungkin akan benar-benar bergantung padanya. Yangke sama sekali tidak tertarik padanya. "Ada apa dengan kapal itu?" Sen Fei tiba-tiba merutkan kening, melihat ke arah kota Tongtian dan berkata dengan suara berat, "Mungkinkah itu datang untuk kita?" "Kapal tuan kota?" Ekspresi Man Kue juga mengeras saat dia jelas melihat lambang di kapal itu. "Dilihat dari arahnya, sepertinya itu benar-benar datang untuk kita." Nyonya Ular tidak punya waktu untuk berdebat dengan Yangke tentang hal-hal sepele itu. Wajah cantiknya menjadi gelap dan dia berbalik untuk melihat sekeliling berteriak, "Apakah salah satu dari kalian membocorkan informasi?" Mendengar ini, ekspresi Sander berubah drastis. Matanya menyala-nyala karena marah. Tatapannya menyapu Yangke dan yang lainnya. "Itu bukan urusan saya." Sen Fei adalah orang pertama yang menjauhkan diri. "Saya sudah terbiasa sendirian dan tidak punya kebiasaan membocorkan rahasia." "Saya juga tidak," kata Man Kue. Nyonya Ular mencibir, "Bukan kalian berdua, bukan juga saya. Dan Tuan tidak mungkin membocorkannya. Satu-satunya kemungkinan adalah..." Saat dia berbicara, mata yang indah melirik Yangke, seringnya tak kunjung berhenti. Yangke mengangkat bahu. "Memang saya." Melihatnya mengakuinya begitu mudah, Nyonya Ular dan yang lainnya terkejut. Kemudian mereka bertiga bergerak cepat, mengelilingi Yangke. Energi sumber mereka diam-diam melonjak, siap menyerang kapan saja. Nyonya Ular berkata, "Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, laut ini akan menjadi tempat pemakaman Anda." Wajah Sander juga pucat pasi, menatap Yangke dengan dingin, tampak sangat tidak puas. Dia baru 3 hari berurusan bekerja sama dengan Yangke, tetapi dia tidak menyangka akan dikhianati cepat ini. Tentu saja dia sangat marah. Yangke memeringkan kepalanya menatap Sander dan berkata dengan tenang, "Orang di kapal itu bernama Yu Leping. Tuan saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut kan?" Mendengar ini, alis Sander yang berkerut rapat perlahan mengendur. Dia berkata, "Jadi Anda tidak membocorkan informasi apapun, dan dia hanya di sini untuk membalas dendam." Sander tahu tentang konflik yang dialami Yangke dengan Yu Leping di depan kediaman Sander terakhir kali. Dan sekarang dia tahu bahwa orang yang mengejarnya adalah dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Sander tidak memahami keseluruhan cerita? Itu bukan informasi yang dibocorkan oleh seorang. Yu Leping mengejar Yangke hanya untuk membalas dendam atas panah yang ditembakkannya terakhir kali.
Anda menyimpan dendam terhadap Yu Lepeng. Shen Fei juga menyingkirkan permusuhannya dan bertanya dengan curiga. Mereka semua tentu mengenal Yu Lepeng. Dia adalah tokoh terpengaruh di Istana Tuan Kota di tingkat ketiga alam sumber Do. Dia memiliki kekuatan nyata di Istana Tuan Kota. Bukan apa-apa, yang terkekeh. Saya baru saja melumpuhkan lengannya beberapa hari yang lalu di depan pintu Tuan Sander. Siapa sangka dia masih menyimpan dendam seperti itu. Melumpuhkan lengannya? Mendengar ini, ekspresi Nyonya Ular dan yang lainnya berubah drastis. Yu Lepeng berada di tingkat ketiga alam sumber Do dan kultivasi serta kekuatannya kurang lebih setara dengan mereka. Yang Ke benar-benar melumpuhkan salah satu lengannya yang menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih besar daripada Yu Lepeng. Dengan kata lain, kekuatan sejati Yang Ke yang tak dikenal ini jelas tidak boleh diremehkan. Untuk sesaat, Nyonya Ular dan yang lainnya memandang Yang Ke dengan serius, terutama Nyonya Ular. Dia sebelumnya tidak menganggap serius Yang Ke, tetapi sekarang dia harus mempertimbangkan kembali apakah berselisih dengan Yang Ke akan menguntungkannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Barbarian merutkan kening pada Sander. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan saudara Yang kan? Sander hanya ragu sejenak sebelum dengan tegas berkata, "Berpura-puralah kita tidak melihat apapun. Teruskan." Saat berbicara, ia membuat segel tangan mengerahkan kekuatan sumbernya sendiri dan kecepatan kapal meningkat secara signifikan. Melihat tindakannya, semua orang memahami niat sebenarnya. Sander jelas berencana untuk memancing Yu Lepeng dan yang lainnya ke dasar laut, lalu membunuh mereka untuk membungkam mereka. Orang-orang yang diundangnya semuanya berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Meskipun jumlah mereka sedikit, masing-masing adalah ahli tingkat atas di alam sumber Do. Jika Yu Lepeng berani mengejar mereka, ia mungkin tidak akan lolos tanpa cedera. Saat kapal berakselerasi, kapal penguasa kota di belakang tampaknya menyadari dan segera mempercepat lajunya juga. Mengejar. Sehari kemudian, kedua kapal itu berada puluhan ribu mil jauhnya dari Pulau Tongtian. Setengah hari sebelumnya, kapal pengejar telah mengibarkan bendera seolah-olah merintahkan Sander dan yang lainnya untuk berhenti. Tetapi Sander mengabaikannya, berpura-pura tidak melihat mereka, dan terus maju dengan sekuat tenaga. Hanya ketika mereka cukup jauh dari Pulau Tongtian, Sander secara bertahap mengurangi kecepatan kapalnya dan menghentikannya di laut. Setengah jam kemudian, kapal Tuan Kota akhirnya mendekat. Yu Lepeng berdiri di geladak, wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Setelah kedua kapal berlabuh, Yu Lepeng tiba-tiba bergerak dan mendarat langsung di kapal Sander. Ia ditemani oleh banyak prajurit dari kediaman Tuan Kota. Setidaknya 15 orang, dengan beberapa lainnya tetap berada di geladak. "Apakah Anda buta? Tidakkah Anda melihat perintah saya untuk berhenti?" Yu Lepeng meraung marah begitu naik ke kapal. "Jadi, Tuan Yu," Nyonya Ular mengayunkan pinggangnya yang lentur saat ia mendekat dengan anggun. Wajah cantiknya tersenyum. "Apa yang membuat Tuan Yu ke laut luas ini? Jika saya tahu Anda mengikuti saya tidak akan pernah pergi." "Nyonya Ular." Yu Lepeng sepertinya mengenali Nyonya Ular. Melihatnya di kapal ini, ia mengerutkan kening dan diam-diam menjauhkan diri. Jelas ia tahu Nyonya Ular bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ia adalah wanita cantik yang berbisa. Terlibat dengannya pasti akan berakhir buruk. "Tuan, apakah Anda mengejar saya sampai ke sini?" Nyonya Ular terus memamerkan dirinya terkikik. "Jika Anda menginginkan saya, berikan saja perintah. Mengapa repot-repot mengejar saya seperti ini?" Wajah Yu Lepeng memerah dan dia berkata dengan nada menghina. "Bukan urusan Anda." Saat dia berbicara, tatapannya menyapu Yang Ke dan senyum jahat muncul di wajahnya. Namun dia dengan cepat terkejut dan melihat kedua orang di samping Yang Ke. Dia bertanya dengan curiga. "Shen Fei, Man Kuei." Sander telah mengubah penampilannya menggunakan harta karun rahasia, jadi dia tidak bisa mengenalinya. "Bagaimana kalian semua bisa berkumpul bersama?" tanya Yu Lepeng, tampak bingung. Baik Nyonya Ular maupun Shen Fei cukup terkenal di Pulau Tongtian karena kekuatan mereka yang luar biasa dan sifat mereka yang menyendiri. Tidak pernah bergabung dengan faksi manapun. Jenis yang langka di pulau itu.
Keberadaan dua tokoh kuat yang hidup menyendiri ini di kapal yang sama jelas mencurigakan. Namun Yu Lepeng dengan cepat menyadari sesuatu, matanya berbinar saat dia bertanya, "Apa yang kalian semua lakukan berlayar bersama?" Nyonya Ular dan para pengikutnya semuanya didorong oleh kepentingan pribadi. Mengumpulkan mereka bersama jelas menunjukkan sebuah rencana. Mungkin mereka telah menemukan harta karun berharga, itulah sebabnya mereka berkumpul. Pikiran tentang kemungkinan ini menyulut api dalam diri Yu Lepeng. Dia awalnya datang untuk mencari Yangke, tetapi tanpa diduga menemukan rahasia seperti itu. Bukankah ini berarti dia juga bisa mendapatkan bagian? Harta karun apapun yang diidamkan orang-orang ini pasti berguna baginya. Saya bosan di pulau ini, jadi saya keluar untuk melihat laut dan menikmati keindahan yang tak terbatas ini. Apakah ini sesuatu yang harus Anda, Tuan, campuri? Nyonya Ular terkekeh. Wajah Yu Lepeng menjadi gelap. Anda pikir Anda bodoh? Atau Anda pikir saya bodoh? Para prajurit penguasa kota yang datang bersama Yu Lepeng juga bertahan kening. Mata mereka berkilat penuh kebencian saat mereka memandangi Nyonya Ular dan kelompoknya dengan niat jahat. Mereka terbiasa bersikap arogan di Pulau Tongtian, mengandalkan perlindungan penguasa kota. Jadi mereka tidak benar-benar menganggap serius Nyonya Ular dan para pengikutnya. Saya curiga kalian semua pergi ke laut dengan niat melakukan sesuatu yang merugikan Pulau Tongtian. Sekarang kalian semua kembalilah dengan saya untuk menyedihkan. Siapapun yang tidak patuh akan dieksekusi tanpa ampun. Yu Lepeng melambaikan tangannya dan berteriak dingin. Sepertinya Tuan Yu yang bodoh. Nyonya Ular tersenyum genit. Wajah Yu Lepeng memerah dan dia berteriak. Beraninya Anda menghina saya? Nyonya Ular berkata. Saya hanya menyatakan fakta. Jika Anda bukan orang bodoh, mengapa Anda melompat ke kapal orang lain? Orang Babar itu juga mencibir dari samping. Anda masih berpikir ini Pulau Tongtian? Ekspresi Yu Lepeng berubah drastis. Dia akhirnya menyadari ada yang salah. Di Pulau Tongtian, dia sombong dan angkuh dan semua orang takut padanya. Tanpa sadar dia membawa sikap angkuh yang sama ke laut lepas. Percaya bahwa tidak ada yang berani menentangnya atau tidak menghormatinya. Tapi sekarang dia melihat bahwa kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Tanpa perlindungan istana penguasa kota, dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 3 Sumberdo. Lautan yang dalam ini sepi, bahkan jika sesuatu terjadi tidak ada yang akan tahu. Merasakan niat jahat di mata orang-orang barbar itu, Yu Lepeng terkejut dan buru-buru berkata, "Tunggu, saya pergi ke laut kali ini hanya untuk anak ini." Sambil berbicara dia menunjuk Yangke dan berkata dengan suara berat, "Saya punya dendam padanya, serahkan dia pada saya dan saya akan segera kembali ke Pulau Tongtian." Nyonya Ular menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya berkata, "Tuan Yu, Anda begitu naif dan bodoh. Saya bahkan tidak tega menyakiti Anda." Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.